Jenny berkata pada saya, "Kang Idod, saya udah masang beberapa kali nih, udah mungkin puluhan. Selalu gagal. Adik-adik sudah siap mental enggak? Kalau memang nanti diadakan suatu pemanggilan ritual dan rapalnya sederhana. Kalau nggak salah itu rapalnya cuma nyebutnya pancaliman itu aja saya sebutnya. Jadi saya nggak, dan tiba-tiba tangan saya itu seperti diangkat oleh dia untuk mengambil bolpen, mengambil kertas, dan kemudian dia menggerakkan tangan saya dengan tulisan-tulisan yang sebetulnya bukan inisiatif saya. Ternyata dari sekian yang saya pasang dengan teman-teman, saya tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga pada malam hari ini sobat melihat malam dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita kisah di mana waktu itu saya masih SMA, hampir 30 tahun ke belakang lah, di tahun 1985. Tahun itu lagi marak-maraknya istilahnya sih nomor togel ya. Di kampung saya waktu itu hampir seluruh anak mudanya pada setiap minggunya itu sering membahas nomor. Jadi saya juga karena memang itu teman-teman saya juga, akhirnya saya juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, dari seringnya anak-anak muda dan termasuk juga orang tua di kampung saya itu gemar sekali waktu itu memasang nomor togel, akhirnya salah satu teman saya itu mempunyai ide. Jadi dia karena sering rutinnya masang nomor togel dan sering juga jeblos tidak dapat, akhirnya dia menyarankan untuk mencari nomor dengan cara ritual. Nah, kebetulan di desa saya itu ada seseorang yang disebut dia paranormal, apa dukun lah, bisa disebut dukun, karena memang tamunya dari mana-mana. Nah, orang tersebut salah satunya itu saudaranya dari teman saya yang mempunyai ide yang tadi untuk mencari secara spiritual. Sebut saja namanya Jenny. Jenny berkata pada saya, "Kang Idod, saya udah masang beberapa kali nih, udah mungkin puluhan. Selalu gagal. Gimana kalau kita coba ritual kepada paman saya? Dia kan seorang orang pintar," katanya. "Banyak orang-orang yang datang ke rumahnya dari luar kota, bahkan dari orang-orang seberang." Akhirnya bukan saya saja yang menyetujuin, teman yang lainnya juga menyetujuin. Cuma yang jadi masalah ini pamannya Jenny ini mau nggak istilahnya untuk dimintai tolong dalam soal nomor. Jenny coba merayu pamannya itu untuk membantu dirinya dan teman-teman untuk mencari secara ritual. Akhirnya kita berempat, saya, Jenny, Udin, dan Tarman, mendatangi rumahnya pamannya Jenny. Sebut aja namanya Sutarman. Sutarman memang sudah setengah tua lah, nggak terlalu tua, usianya sekitar 50 tahun waktu itu. Jadi kita datang bersama, kemudian sambil bergurau lah Pak Sutarman itu coba kita candain.
istilahnya sih secara kita kekeluargaan dengan ponakannya yaitu Jenny, dan kita juga semua anak-anak muda, rupanya Pak Tarman tergerak lah untuk membantu kita. Pak Sutarman bilang, ya cobalah kalau adik-adik memang penasaran, ya coba saya akan bantu ritualnya. Cuma nanti perlu ada persyaratan yang harus dipenuhin. Anak-anak termasuk saya menyatakan siap lah, asal persyaratannya jangan memberatkan. Maka diputuskanlah oleh paranormal dukun Pak Sutarman itu harus menyediakan yang pertama itu menyan putih, kemudian kopi pahit, terus telur ayam kampung, dan satunya bunga-bungaan. Setelah kita sepakat 4 orang karena memang tidak memerlukan biaya yang banyak, akhirnya kita patungan. Barulah besok harinya setelah kita berbelanja semua perlengkapannya, kita serahkan kepada Pak Sutarman tersebut. Pak Sutarman hanya tersenyum, kemudian dia berkata, adik-adik sudah siap mental enggak? Kalau memang nanti diadakan suatu pemanggilan ritual. Semua termasuk saya hanya bengong. Sepertinya semuanya saling menunjuk lah. Cuma akhirnya karena memang daripada tidak jadi semua persyaratan sudah dipenuhin, saya coba memberanikan diri. Ya udah, Abah Tarman, biar saya lah yang maju, kata saya itu. Tapi Abah Tarman berkata juga, ini bukan 1 orang, ini harus 2 orang katanya. Satunya siapa? Akhirnya setelah saling berembuk, maka Jenny lah yang maju akhirnya. Saya aja lah yang maju mendampingin Kang Idod. Nah, ada 2 yang lainnya hanya membantu di luar katanya. Nah, setelah semua perlengkapan dan orang yang akan menghadapi spiritual sudah ada, nah tinggal permasalahan tempat yang akan kita datangi. Kira-kira tempatnya di mana ya Bah ya, yang kira-kira paling enak katanya. Akhirnya si Abah Sutarman sepertinya dia merenung sejenak, entah apa-apa yang diucapkan dalam mulutnya seperti komat kamit. Dia akhirnya menunjuk ke arah suatu tempat dengan tangannya. Saya tidak mengerti maksudnya apa. Anak-anak juga demikian. Kemudian Abah Sutarman berkata, kita akan ritual di suatu tempat di rumah kosong, yaitu kurang lebih sekitar 10 rumah lah dari tempat saya. Saya tahu betul itu rumah yang sudah lama tidak dihuni. Abah, apa nggak salah? Bukankah rumah itu sudah ditinggalkan orangnya? Abah hanya tersenyum. Dan ternyata rumah yang ditunjuk itu sebetulnya sebelum ditinggalkan oleh penghuninya 10 tahun yang lalu, penghuninya itu dulu ada dihuni oleh suami istri. Kebetulan suami istri ini bukan pribumi, dia masih etnis. Ya maaf, bukan maksudnya untuk sara, tapi memang kenyataannya dia itu seorang etnis dari Tionghoa. Nah, dia dihuni oleh suami istri itu dan belum mempunyai anak. Si suami yang penghuni rumah itu dalam keadaan sakit yang sudah lama. Kakinya membusuk waktu itu. Dan warga sekitar tahu itu. Banyak desas-desus bahwa suaminya itu sakit karena terkena santet.
sampai dia berobat kemana-mana. Akhirnya setelah 2 tahun dia sakit dengan kaki yang sudah membusuk, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, di saat meninggal dunia, setelah suaminya itu dimakamkan, istrinya itu akhirnya sepertinya tidak betah meninggalin rumah yang ada di kampung saya. Akhirnya dia entah kemana lah, mungkin ikut ke saudaranya ke luar kota, dan rumahnya ditinggalkan sampai saat ini. Nah, itulah tempat yang akan kita tuju yang ditentukan oleh Abah Sutarman ini. Sebetulnya kami semua yang pemuda waktu itu yang ada di kampung kami ini mengetahui kondisi cerita rumah itu. Apalagi dengan kondisi-kondisi cerita yang memang penghuninya terkena santet dan sekarang akan dituju untuk mencari nomor. Betapa menakutkanlah waktu itu. Saya sendiri sebetulnya ada perasaan gentar waktu itu. Bukan saya saja, si Jenny, si Udin, dan si Tarma ini sama seperti itu. Cuma istilahnya sih kita sudah terlanjur lah, sudah beritikat bersama-sama. Ya sudah, akhirnya terlanjur basah kita masuk ke dalam. Apalagi yang menjadi ketegaran kita ada Abah Sutarman. Istilahnya sih ada pawangnya lah itu sih. Jadi semua cerita keadaan di rumah tersebut kita berempat itu sudah paham sekali karena kita warga kampung di mana rumah itu berada. Dan bukan kita berempat aja, hampir seluruh kampung itu tahu. Singkat cerita, waktu yang ditentukan sudah tiba. Kebetulan hari itu ditentukan waktunya di malam Jumat Kliwon. Apalagi di malam-malam tersebut menjadi suatu yang memang sakral bagi masyarakat di kota kami. Ditambah dengan situasi rumah yang memang punya sejarah yang misterius, yang angker. Cuma apa mau dikata, semua anak-anak sudah sepakat, ya sudahlah, saya apa boleh buat. Akhirnya kita memasukin rumah tersebut. Kebetulan rumah tersebut bisa dibuka, jadi kuncinya sudah rusak, jadi bisa diakalin. Akhirnya kita masuk ke tempat tersebut. Teman saya yang lain, Udin dan Tarma, menyapu untuk membersihkan ruangan-ruangan yang sudah penuh dengan kotoran dan sarang-sarang gonggo. Akhirnya digelarlah tikar untuk kita duduk. Ada 2 posisi tempat duduk. Yang pertama, saya kebetulan menghadap ada di ruangan tamu. Kebetulan ada ruangan tamu, ada ruangan kamar. Nah, karena posisi ruangan kamar itu setelah ruangan tamu, jadi kami akhirnya semua berkumpul di ruangan tamu yang cukup lebar. Saya duduk kebetulan paling depan. Jadi posisinya menurut aturan dari Abah Sutarman, saya duduk paling depan, Jenny kemudian sekitar 1,5 meter lah dari saya di belakangnya. Nah, Abah Sutarman di belakangnya lagi. Jadi saya paling depan itu tuh. Nah, di situ di tempat saya kemudian disediakan alat tulis seperti spidol yang kecil saya siapkan dengan secari kertas untuk menulis barangkali ada informasi. Sedangkan sesajen yang sudah dibeli itu diletakkan di sebelah saya. Nah, kita berkumpul waktu itu kurang lebih sekitar pukul 11 malam. Namun pada tahun itu 2085 kondisinya tidak seramai sekarang.
Jadi masih situasinya masih tidak begitu ramai dan tidak begitu banyak penerangan. Nah, setelah kemudian dupa yang berupa kemenyan putih itu dibakar, itu aromanya meluas dari mulai awalnya di sebelah saya, akhirnya melebar-lebar, akhirnya seluruh ruangan tamu itu terpenuhi dengan bau-bau kemenyan. Demikian juga kopi pahit sudah ada di situ, telur dan beberapa bunga. Nah, saya sebelum duduk di tikar yang sudah disiapkan, memang saya sudah dikasih amanat oleh Abah Sutarman itu untuk membaca suatu rapal. Demikian juga Jenny yang di belakang saya, dan rapalnya sederhana. Kalau nggak salah itu rapalnya cuma nyebutnya Pancaliman, itu aja saya sebutnya. Jadi saya nggak bicara apa-apa lagi, baca itu. Demikian juga Jenny. Tapi Abah Tarman dia mungkin lebih banyak dalam bentuk mantra-mantra apa doa lah, yang intinya untuk memancing penghuni rumah tersebut agar memberikan informasi berupa nomor. Jadi semua sudah siap. Nah, teman saya yang dua, Udin dan Tarma, itu di sebelahnya Abah Sutarman di belakang. Nah, setelah semua pintu ditutup, ternyata gelap sekali awalnya, sampai posisi jangan lagi saya ngelihat Jenny, untuk saya ngelihat posisi tangan saya saja nggak kelihatan. Saya coba memberanikan diri. Akhirnya saya sudah siap. Kemudian setelah itu dimulailah ritual. Saya kemudian baca-baca apa yang diinstruksikan. Pancaliman terus. Padahal saya tidak tahu artinya itu apa Pancaliman. Yang penting diucapkan saja waktu itu. Ya maklum waktu itu saya masih sekitar masih SMA. Jadi masih semangat-semangatnya anak muda, istilahnya dalam pergaulan menurut lingkungan pada waktu itu. Nah, kurang lebih hampir 1 jam, walaupun saya menahan rasa takut ya, mungkin demikian juga Jenny, tidak juga kunjung ada reaksi apa-apa. Sampai rasanya bibir ini sepertinya kering sekali. Hampir saya lupa mau meminum kopi dari ritual tersebut. Cuma saya ingat bahwa ini adalah sesajen. Jadi akhirnya saya urungkan. Nah, barulah sekitar pukul 1 malam, di mana situasi sudah sangat hening sekali, itu yang justru yang awalnya saya takut, itu genting-genting di atas kepala saya, di atas itu berbunyi kubrak kubrak kubrak, keras sekali suaranya. Kalau genting kena angin tidak mungkin itu bergerak, sepertinya dia bergerak, budak 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 budak. Nah, di situ saya mulai takut, terus terang takut luar biasa. Akhirnya saya coba melihat ke belakang ke Jenny. Jenny juga seperti itu. Abah Sutarman sampai marah kepada saya. Gimana dek? Ini sudah lama-lama kita ritual, udah mau konsen, dimana sudah mulai masuk ke titik klimaknya. Kok adik-adik seperti hilang konsentrasi dan ketakutan? Ya mbah, saya takut sekali, kata itu. Demikian juga. Memang ketakutan itu tidak dibuat-buat, tidak bisa ditahan, luar biasa. Nah, dari amarahnya Abah Sutarman, nah disitulah saya coba berusaha memberanikan diri lagi. Saya nggak enak, bukan apa-apa. Sampai Udin dan Tarma itu marah kepada saya dan Jenny. Toh tadinya kita minta sama Abah Sutarman untuk dia turun. Setelah turun
Kok kita yang menggagalkan semua rencana? Saya merasa nggak enak juga. Cuma, bismillah lah, kata Udin. Kang Idon, sudahlah, nggak bakalan mati. Udah ikutin aja. Kalau takut saya juga takut, kata itu. Sudahlah, ikutin aja, nggak bakalan mati, kan ada pawangnya Abah Sutarman. Saya pikir waktu itu benar juga ya. Sudahlah, akhirnya saya juga mensugesti diri saya sendiri. Demikian juga Jen. Akhirnya saya diulang kembali. Kita duduk lagi. Suara itu seketika hilang. Tapi sekitar pukul 2 malam muncul lagi suara itu. Dar dur dar dur dar dur. Sepertinya ada sesuatu yang berjalan di atas genting. Dari rasa takut saya tadinya, demikian juga teman saya yang di belakang, karena saya tidak berdampingan sih, seperti sendiri, Jen juga seperti sendiri. Saya berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan saya agar tidak terulang lagi kegagalan yang di awal. Saya coba konsentrasi terus, tetap saya baca itu. Nah, selang sekitar 10 menit suara itu hilang. Suara yang di atas genteng itu hilang. Tapi dalam situasi yang gelap gulita, saya melihat cahaya dari pojok dinding itu keluar. Seperti ada cahaya. Dan itu menarik perhatian saya waktu itu. Kaget saya waktu itu. Hilangnya suara gentakan genting sekarang berganti dengan bentuk cahaya. Dari mulai kecil membesar. Akhirnya terlihatlah seseorang. Itu sepertinya dari sudut dinding. Saya terpaku waktu itu. Padan situasi sangat gelap sekali. Kelihatan seseorang, sepertinya seorang lelaki, dengan rambut terurai agak panjang seperti sebahu dan jenggotnya panjang. Saya masih ingat itu. Dia menggunakan pakaian serba coklat. Dia menghampiri saya, tapi arahnya tidak ke depan. Dia menghampiri saya, datang, kemudian dia membelakangi saya. Akhirnya dia ke belakang. Terus terang bulu kunduk saya luar biasa merinding. Nah, setelah 1 meter dia mendeketin saya, apa yang terjadi, Sobat Melihat Malam? Kemudian janggutnya itu menekan pundak saya. Dan terasa sekali sangat berat, seperti tertimpa puluhan kilo beban. Nah, hilanglah rasa takut dan merinding seketika itu juga. Tapi berganti dengan bau busuk yang luar biasa. Sampai kepala saya itu pening sekali. Dan tiba-tiba tangan saya itu seperti diangkat oleh dia. Untuk mengambil bolpen, mengambil kertas, dan kemudian dia menggerakkan tangan saya dengan tulisan-tulisan yang sebetulnya bukan inisiatif saya, bukan keinginan saya untuk menulis, tapi ada yang menggerakkan. Ya, dalam situasi yang gelap gulita, saya juga tidak tahu tulisan apa itu. Seperti yang coret-coret aja di kertas itu dengan posisi tangan sambil membawa spidol kecil. Nah, setelah selesai, tangan itu berhenti sendiri, kemudian dia meletakkan sendiri. Nah, orang yang berbaju coklat dengan jenggot yang panjang itu, yang sepertinya makhluk-makhluk penunggu di situ, saya paham persis. Kalau saya ingat, dia itu sepertinya penghuni rumah itu yang dulu meninggal terkena santet. Persis mukanya. Walaupun saya jarang tidak inten ketemu dia, cuma sepintas karena itu tetangga ya. Saya paham persis sekali mukanya. Ya wallahu alam. Setelah semua selesai, akhirnya dia bangkit lagi. Apa yang tadinya jenggot itu menumpuk kepada
pundak saya akhirnya lepas. Saya merasa ringan luar biasa. Dan anehnya, setelah dia lepas, dia itu menghadap ke sesajen, mendekati sesajen yang sudah disiapkan. Dan saya tidak tahu apa yang dia lakukan waktu itu. Sepertinya dia mendekati sajen, entah apa itu, makan apa minum, nggak tahu lah. Nah, setelah itu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit, saya hanya diam saja waktu itu. Kemudian dia berlalu melewatin belakang saya. Dan yang uniknya, dia tidak kembali ke sudut yang pernah dia keluar, tapi ke arah sudut yang berlawanan. Dia keluar lagi ke arah sudut yang berlawanan. Itu saya perhatikan. Masuk ke arah sana, kemudian cahaya itu hilang. Nah, barulah setelah saya hilang, karena saya waktu itu pengen cepat-cepat selesai, seketika setelah dia menghilang, kembali rasa takut itu muncul, luar biasa. Akhirnya saya ambil kertas, langsung aja saya lari keluar. Demikian juga diikutin oleh Jen, teman saya yang belakang, keluar sampai saya tabrak pintu tuh. Saking takutnya. Abah Tarman terbengong-bengong lihat saya seperti itu. Jadi saya tinggalkan dia. Akhirnya setelah saya di luar, Abah Tarman keluar. "Idod, kamu sih tidak sopan. Udah dapat langsung lari. Ini Jen lagi. Kenapa gitu? Kan ada aturannya setelah ritual selesai." Saya hanya terdiam karena sungguh perasaan takut yang memang tidak bisa dibikin-bikin. Abah Tarman sepertinya marah sama saya. Namun apa mau dikata, anak-anak muda waktu itu ya seperti saya juga, sepertinya tidak pedulilah ucapan Abah Tarman ini. Yang penting saya udah selesai, dapat nomor, keluar. Nah, setelah keluar, Abah Tarman juga keluar. Semua melihat catatan yang dari tulisan waktu saya di dalam ruangan tamu di rumah kosong tersebut. Ternyata setelah dilihat dengan sorot lampu yang memadain, ternyata saya tidak mengerti tulisannya. Karena tulisan itu tulisan kanji, seperti huruf-huruf Cina yang nggak jelas gitu. Nah, akhirnya apa? Karena istilahnya pemasangan nomor itu dilakukan besok hari, ditutupnya. Jadi malam itu juga saya harus tahu nih. Kalau tidak ya sia-sia. Jadi malam itu juga sekitar pukul 3 malam saya menggedor satu rumah yang tetangga kami juga. Karena saya berani menggedor karena dia sebetulnya tetangga yang baik. Cuma dia etnis juga. Mungkin dia tahu nomor itu. Akhirnya gedor dan muncullah seseorang, masih tetangga saya yang memang dari keturunan Tionghoa. Kemudian saya tanya, ini sebetulnya huruf apa? Karena mungkin tetangga saya yang lihat ada sesepuh di situ, Abah Sutarman. Sepertinya dia juga menghormati Abah Sutarman. Akhirnya kami disuruh masuk dan dia coba melihat kertas-kertas yang ada tulisannya. Dia nanya, ini dari mana? Kok malam-malam gini kok kesini? Akhirnya diceritain lah apa adanya. Nah, tetangga saya hanya diem aja, ketawa aja. Karena saya juga tahu, semua tahu. Dia juga sering pasang nomor gitu. Nah, setelah kemudian dia meneliti, ini kayaknya sih seperti huruf Cina kuno katanya. Bukan huruf Cina-Cina yang sekarang. Tapi syukurnya dia itu memahamin. Kalau nggak salah waktu itu ada 4 huruf. Mungkin saya nggak disebutin hurufnya lah. 4 angka yang tertera dalam catatan itu. Nah, kata dia, cobalah diputar-putar lah, barangkali di mistik apa di gimana. Saya
Akhirnya berlima di situ dengan tetangga saya yang keturunan ini juga dia ternyata berminat untuk memasang nomor yang hasil ritual malam itu juga. Setelah dibahas kemudian muncullah beberapa nomor. Jadi dibulak-balik lah istilahnya. Singkat cerita, kami semua mengumpulkan uang. Ada yang pinjam dari bapaknya, ada yang menggadaikan barangnya. Ya maklum anak muda waktu itu seperti saya juga belum mempunyai penghasilan yang tetap. Jadi entah dari mana uang itu, yang penting ada, coba saya pasangin. Termasuk tetangga saya yang keturunan etnis juga, dia memasang, bahkan karena dia punya uang banyak, ya jelas dia memasang lebih besar daripada kita. Singkat cerita, semua sudah dipasangin. Ada beberapa nomor dalam bentuk yang berbeda-beda. Akhirnya sore hari kami semua menunggu berapa nomor yang akan keluar nih. Ternyata dari sekian yang saya pasang dengan teman-teman, saya tembus. Bahkan ada yang 4 nomor, ada yang 3 nomor, ada yang 2 nomor, yang sisa nomor-nomor lainnya angus, tapi itu masih ketutup. Demikian juga tetangga saya yang keturunan itu, dia juga dapat. Akhirnya kami semua bersenang, dan saya tidak lupa mengingatkan kepada tetangga saya yang etnis juga agar dia memberi bonusnya kepada Abah Sutarman ini. Saya juga mengumpulkan uangnya, akhirnya kasihkanlah ke Abah Sutarman. Tapi saya lihat Abah Sutarman mimiknya tidak berubah, dia datar-datar saja. Sepertinya rasa senang, rasa sedih sudah tidak ada. Nah, setelah saya dapat uang dan teman-teman juga dapat uang waktu itu, sepertinya kegembiraan itu hilang. Nah, besok harinya ketika saya tidur, datanglah sosok yang ada di rumah di mana saya ritual itu, yaitu lelaki yang berbaju coklat itu. Dia hadir di tempat saya. Padahal saya baru saja tidur itu baru 10 menit. Ditariklah kaki saya. Kebetulan saya tidur dengan Jen. Ada. Demikian Jen juga. Sampai Jen berteriak-teriak. Akhirnya saya seperti apa sih? Dianggap tidak sadarkan diri. Ya sadar, seperti ada yang narik. Akhirnya saya bangun, ketakutan luar biasa sama Jen. Akhirnya datanglah saya ke rumah Abah Tarman. Malam-malam saya gedok, "Assalamualaikum." Abah Tarman karena memang jarang tidur malam, akhirnya dia membuka. "Ada apa lagi kesini? Toh kalian sudah seneng, sudah dapat nomor, kok masih malam-malam kesini lagi?" Utarakanlah kejadian saya malam itu juga, bahwa saya ada yang narik-narik, bah. Saya udah takut. Yang narik itu orang yang pernah dipanggil pada saat minta nomor togel itu. Abah Tarman hanya godek-godek aja. "Apa kataku? Semua ritual itu harus diselesaikan dengan tuntas. Kalian masih punya utang. Itu belum dikembalikan. Dia masih ada di alam sini. Maka tugas kalian itu, bukan tanggung jawab saya." "Lalu gimana, bah?" kata situ. "Gimana nih, saya takut sekali." "Ya sudah, sekarang gini aja. Biar dia juga tenang, kamu juga tenang. Ayo, Abah antar ke tempat rumah kosong tersebut. Dan kamu berdua nih, coba bangunkan lagi teman kamu yang 2 lagi itu tuh. Kumpul agar mengembalikan jiwa-jiwanya, apa sesuatu yang memang kamu hadirkan di dunia ini, kembalikan lagi. Jangan diterlantarkan demikian saja." Akhirnya saya
malam itu juga bersama Jen menyusul teman Udin dan Tarman ini. Maka sudah kumpullah kita berempat. Akhirnya kita kembali ke tempat itu, dan saya kembali seperti ritual yang awal, namun bedanya tidak ada sesajen. Maka bacalah itu juga, dan betul datang lagi kebetulan hadirnya itu dari sudut belakang saya. Yang tadinya awal itu dari sudut depan, nah dia pulang dari sudut belakang. Nah sekarang dia keluar lagi dari sudut belakang, harus dikembalikan lewat sudut di dinding depan. Betul, disitulah kembali. Waduh, luar biasa. Badan ini sepertinya sakit semua. Karena seperti yang tadi, dia hadir dalam bentuk cahaya, muncul dan mendekatin saya lagi. Bau busuk luar biasa. Ini kejadian saya seumur hidup yang saya memang tidak pernah terlupakan. Sampai saya muntah waktu itu. Bukan saya yang muntah, Jen dan semua, termasuk Abah Sutarman muntah juga. Namun apa mau dikata, ini harus terjadi. Dia keluar dari sudut belakang, sudut dinding belakang, menghadap saya. Entah apa yang dia bisik-bisikan, saya tidak paham karena bahasanya berbeda. Hingga akhirnya dia sepertinya melihat semua, bukan saya aja, dia lihat semua. Dan dia masuk ke depan sudut di depan saya. Nah setelah itu akhirnya Abah Sutarman berkata, "Alhamdulillah dek, semua sudah beres. Ya kalian keluar dari ruangan ini." Akhirnya keluar. Kemudian Abah Sutarman mengumpulkan kita berempat. Dimarilah kita semua. Ini yang terakhir kali ya saya menolong. Saya tidak akan lagi menolong kalian, karena ini beresiko bagi kalian sendiri maupun bagi orang yang sudah meninggalnya. Nah itulah Sobat Malam, cerita kami tempo dulu, dimana saya masih remaja, masih istilahnya sih kehidupan dengan remaja lainnya seperti itu di musim-musim pemasangan nomor. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa diambil hikmahnya dan diambil kebaikannya, janganlah ditiru. Itu hanya kejadian saya di waktu muda. Demikianlah Sobat Melihat Malam, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.